Malam itu, bus jurusan Surabaya-Banyuwangi melaju pelan di tengah kabut tebal alas baluran. Tidak ada sinyal, tidak ada cahaya, hanya suara mesin dan dinginnya malam yang menusuk tulang. Tapi ketika jarum jam menunjuk pukul 12 lewat, bus itu mendadak mogok, dan satu persatu penumpangnya mulai menghilang. Sampai subuh tiba, tak ada yang tersisa kecuali satu orang yang bersumpah bahwa semua penumpang telah pindah ke alam lain. Selamat datang di Kenari Malam, di mana kisah-kisah dari jalanan sunyi menjadi pengingat bahwa tidak semua perjalanan di dunia ini berhenti di tempat yang sama. Malam itu, jalanan di sepanjang jalur Surabaya menuju Banyuwangi terasa begitu sepi, bahkan terlalu sepi untuk ukuran malam akhir pekan. Bus malam Harapan Jaya melaju pelan, lampu utamanya menembus gelap dan kabut yang perlahan turun menutupi pandangan ke depan. Jam digital di dashboard menunjukkan pukul 11 lewat 47 menit malam. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang samar-samar tercium dari sela-sela ventilasi bus. Suasana di dalam bus terasa tenang, hanya terdengar dengkuran halus dari beberapa penumpang yang sudah tertidur, dan deru lembut mesin yang sesekali menderu lebih keras saat bus melewati tanjakan kecil. Di balik kemudi, duduk seorang pria paruh baya bernama Roni. Umurnya sekitar 40 tahun. Kulitnya agak gelap terbakar matahari, wajahnya tegas tapi senyumnya ramah. Ia sudah 20 tahun jadi sopir bus malam lintas Jawa Timur, hafal setiap tikungan dan lubang jalan. Bahkan tahu persis di mana biasanya polisi berjaga atau hewan liar menyeberang. Namun dari semua jalur yang sering ia lewati, ada satu tempat yang selalu membuat bulu kuduknya meremang, alas baluran. Masuk baluran jam segini tuh nggak enak, Mas. Gumamnya pelan sambil menatap jalan yang mulai menurun ke arah timur. Di sampingnya duduk seorang pemuda berusia sekitar 23 tahun, kernet bus bernama Dimas, yang saat itu sedang menahan kantuk sambil menguap lebar. "Kenapa, Pak?" tanyanya santai, menoleh sebentar sebelum kembali menatap ke depan. Katanya, "Kalau lewat tengah malam suka ada yang nyebrang," jawab Pak Roni tanpa menoleh. Nada suaranya datar, tapi ada sedikit getar halus di sana. Dimas terkekeh kecil, "Nyebrang gimana, Pak? Rusa ya?" Pak Roni menatap kaca spion sebentar, memastikan semua penumpang masih tertib, lalu menatap lagi ke depan. "Bukan rusa, Mas, bukan juga manusia, tapi katanya sesuatu yang gak seharusnya kelihatan." Dimas tertawa kecil, walau senyumnya kaku. "Ah, Bapak ini, saya kira sopir-sopir tua udah kebal sama hal kayak gitu. Justru karena udah sering, makanya tahu, Mas. Ada hal-hal yang gak bisa dijelasin," balas Pak Roni pelan. Percakapan berhenti. Keduanya kembali diam. Hanya suara wiper yang sesekali menyapu kaca depan yang basah oleh sisa gerimis. Dari kejauhan, pepohonan tinggi mulai tampak rapat, menandakan mereka mulai memasuki kawasan Taman Nasional Baluran. Di sini, lampu jalan sudah tidak ada. Gelap total. Hanya lampu depan bus yang membelah kabut tipis berwarna keperakan, membuat suasana di luar tampak seperti dunia lain. Di dalam bus, penumpang masih dalam posisi masing-masing. Ada sekitar 12 orang malam itu. Di barisan paling depan duduk seorang bapak dengan jaket kulit hitam, sibuk main ponsel meski sinyal sering hilang. Di tengah ada sepasang suami istri yang tampak baru pulang dari luar kota, terlihat dari koper besar di rak atas mereka. Di deretan belakang, seorang ibu muda tampak menenangkan anak kecil yang terus menggeliat di pangkuannya. Lalu di kursi paling belakang, dua pemuda tampak tertidur dengan earphone masih menempel di telinga. Suasana benar-benar hening. Hanya sesekali terdengar suara gesekan ban dengan aspal basah dan gemericik air yang menetes dari atap bus. Dari balik kaca depan, jalanan terlihat seperti lorong panjang yang tidak berujung. Kabut semakin tebal, sampai-sampai Pak Roni harus menurunkan kecepatan menjadi hanya sekitar 30 km per jam. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, matanya fokus menembus putihnya kabut. "Mas, tolong buka kaca dikit ya, biar nggak ngembun," katanya pada Dimas. Dimas membuka sedikit kaca samping. Angin dingin langsung menyusup masuk, membuat bulu tangan berdiri. Udara di luar benar-benar dingin, tapi anehnya, tidak terasa segar. Ada semacam aroma lembab bercampur wangi bunga yang samar, seperti bunga melati yang baru mekar, tapi entah dari mana asalnya. "Wangi apa ya, Pak?" tanya Dimas sambil menoleh. Pak Roni hanya diam, bibirnya menegang, tatapannya lurus ke depan. "Udah, tutup aja kacanya, jangan hirup banyak-banyak,"
katanya pendek. Nada suaranya berubah, lebih rendah dan berat. Dimas mengerutkan dahi, tapi menuruti saja. Ia menutup kaca, namun wangi itu tidak hilang. Justru makin kuat, sampai-sampai salah satu penumpang di kursi depan menegur sopan. "Pak, ini kayak ada bau melati ya? Dari mana?" "Ya," Pak Roni menjawab dengan singkat. "Gak apa-apa, Bu. Mungkin ada bunga jatuh di grill depan." Padahal dalam hati, ia tahu betul bau melati di jalur ini bukan pertanda baik. Dulu, ia pernah mendengar cerita dari sesama sopir bus. Konon, kalau bau melati muncul tiba-tiba di dalam kendaraan malam-malam, artinya ada penumpang baru yang ikut naik tanpa terlihat. Waktu berjalan pelan, jam di dashboard berubah jadi 00,12. Bus sudah benar-benar masuk ke area hutan. Pohon-pohon besar menjulang di kanan kiri, batangnya tinggi dan rapat, daunnya menutupi cahaya bulan. Di luar gelap total, dan yang terdengar hanya suara mesin bus yang bergemuruh kecil. Di dalam kabut, kadang tampak bayangan pohon bergerak seperti sosok manusia berdiri di pinggir jalan, padahal ketika didekati, ternyata hanya batang pohon bengkok. "Mas, hati-hati ya, di sini rawan binatang nyebrang," ucap Pak Roni sambil menatap tajam ke depan. "Iya, Pak," jawab Dimas, meski matanya mulai berat karena ngantuk. Tiba-tiba, terdengar suara duk kecil di bagian belakang bus. Bus sedikit berguncang, tapi tidak keras. "Loh, itu apaan, Pak?" Dimas langsung melek. "Mungkin ranting jatuh," jawab Pak Roni cepat, walau ia sendiri ragu. Dari spion, ia sempat melihat sesuatu bergerak di belakang. Sekilas seperti seseorang berdiri di tengah jalan dengan baju putih panjang, tapi ketika ia menatap lebih lama, kabut menelan semuanya. Pak Roni menghela napas panjang. Ia menepuk setir pelan, mencoba menenangkan diri. "Udah biasa, Roni," gumamnya dalam hati. "Jangan mikir macem-macem." Namun dadanya terasa berat, seolah hawa di dalam bus berubah. Dingin tapi juga panas. Angin dari ventilasi mendadak berhenti, dan lampu kabin yang tadi redup mulai berkedip-kedip pelan. Dimas menoleh ke atas. "Pak, lampunya kenapa tuh?" "Gak tahu, Mas. Aki kayaknya masih bagus." Lampu berkedip sekali lagi, lalu menyala stabil. Tapi setelah itu, Dimas memperhatikan sesuatu yang aneh. Dari kaca spion tengah, ia melihat pantulan kursi belakang. Ada satu sosok yang baru muncul, seorang pria tua berpeci duduk di baris terakhir. Padahal tadi kursi itu kosong sejak berangkat dari terminal. "Pak, penumpang nambah ya?" tanya Dimas pelan, agak ragu. Pak Roni melirik spion sebentar, lalu menatap lagi ke depan. "Jangan tanya," katanya pendek. "Lo kok, udah, Mas, jangan tanya." Suara Pak Roni pelan tapi tegas. Dimas menelan ludah. Ia tahu aturan tak tertulis di dunia sopir malam. Kalau di jalan gelap kamu lihat penumpang yang gak naik dari terminal, jangan ajak ngobrol, jangan noleh, jangan tanya. Beberapa menit berikutnya berjalan lambat, seperti waktu sengaja ditarik lebih panjang. Hujan kembali turun rintik-rintik, menambah kabut semakin tebal. Penumpang masih tertidur, tapi 1-2 orang mulai menggeliat gelisah. Seorang bapak di baris kedua membuka mata, melihat keluar jendela, lalu cepat-cepat menutup tirai. Ia melihat sesuatu di luar sana, bayangan tubuh tinggi besar bergerak pelan di balik pepohonan. Tidak jelas apa, tapi matanya memantulkan cahaya merah samar. Pak Roni menelan ludah, tangannya sedikit gemetar di setir. Ia menurunkan kecepatan lagi. "Mas, tolong lihat kiri ya, takut ada hewan," katanya ke Dimas. Dimas menempelkan wajah ke kaca samping, menatap ke gelap pekat di luar. Tapi yang ia lihat bukan hewan melainkan seberkas cahaya kecil seperti lampu minyak bergerak di antara pohon. Seolah ada orang sedang berjalan sambil membawa lentera. "Pak, ada orang di situ," serunya pelan. "Orang? Di jam segini?" Pak Roni refleks menoleh sedikit. Tapi begitu matanya ikut melihat arah yang ditunjuk, cahaya itu padam seketika, lenyap di telan kabut. Dimas memundurkan badan. "Sumpah, Pak, tadi ada. Beneran. Udah, jangan dilihat lagi. Fokus saja ke depan." Suara Pak Roni bergetar halus. Kali ini jelas ia tidak sekadar takut tapi juga menyesal. Ia pernah janji pada dirinya sendiri untuk tidak melintas di baluran jam segini. Tapi karena jadwal bus malam penuh penumpang dan kejar waktu, ia terpaksa mengambil rute ini. Dan kini, entah kenapa, semua terasa berbeda. Jalanan yang biasanya bisa dilalui dalam 15 menit terasa seperti tak berujung. "Mas,
Cek jam kamu. Sekarang udah jam berapa? Tanya Pak Roni. Dimas melihat ponselnya. Loh, masih 11,47. Pak, sama kayak tadi. Baterainya masih 70%. Pak Roni melirik jam dashboardnya. Angkanya juga masih sama jam 11:47 malam. Ia menarik napas panjang. Kita muter-muter di tempat, Mas. Dimas menatapnya dengan wajah bingung. Maksudnya, Pak, baluran ini luas, tapi kalau waktu berhenti gini, artinya kita bukan di jalur yang benar. Suara itu membuat Dimas merinding. Ia menatap keluar lagi, berharap menemukan tanda jalan atau pelang apapun. Tapi yang ada hanya kabut, pepohonan, dan kegelapan. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara samar seperti gamelan Jawa pelan, bergema dari dalam hutan. Dentingan logam lembut, disusul suara perempuan bernyanyi lirih. Dimas menoleh cepat. Pak, denger nggak itu? Pak Roni tidak menjawab. Tangannya mencengkram kuat setir, matanya lurus ke depan. Jangan lihat, Mas. Jangan dengerin. Di sini suka ada yang ngeliruin. Ucapnya cepat, suaranya hampir berbisik. Namun rasa penasaran membuat Dimas tetap menoleh sedikit. Dari balik kabut, di sisi kiri jalan, terlihat samar barisan orang berpakaian putih berjalan beriringan membawa obor kecil, melintasi jalan seolah tidak sadar ada bus besar di sana. Tapi anehnya, mereka berjalan tanpa bayangan dan tidak menginjak tanah, melainkan melayang sedikit di atas permukaan aspal. Pak, ada orang, banyak, seru Dimas panik. Pak Roni membanting setir sedikit ke kanan, mencoba menghindar, tapi anehnya, bus tetap melaju di tengah-tengah mereka. Sosok-sosok itu tidak tergeser, tidak terserempet, seolah tubuh mereka tembus pandang. Wajah mereka datar, matanya kosong, dan dari mulut mereka keluar bisikan serempak, balik, balik. Dimas menjerit kecil, Pak, ngerem, Pak. Pak Roni menutup matanya sepersekian detik, mengucap istighfar, lalu menekan pedal gas dalam-dalam. Bus meraung, menembus kabut tebal. Begitu mereka melewati area itu, suara gamelan lenyap. Sunyi total kembali. Beberapa penumpang terbangun karena guncangan. Ada apa, Pak? Tanya seorang ibu. Gak apa-apa, Bu. Jalanannya licin, jawab Pak Roni singkat, mencoba menenangkan. Namun di wajahnya, keringat dingin mulai menetes. Matanya sayu, suaranya serak. Dalam hati, ia sadar perjalanan malam ini tidak akan biasa. Di luar, kabut makin tebal. Lampu depan bus seperti menembus kapas putih. Jalan di depan tidak terlihat jelas, tapi entah kenapa, Pak Roni merasa ada bayangan besar berjalan perlahan di tengah jalan, membelakanginya. Ia membunyikan klakson tidak bereaksi. Ia sorot lampu jauh, sosok itu tetap berjalan. Begitu bus mendekat, barulah ia sadar, itu bukan manusia. Tubuhnya tinggi hampir 2 kali ukuran orang biasa. Rambutnya panjang menjuntai sampai tanah, dan di tangannya seperti membawa sesuatu. Kepala rusa, bus bergetar hebat, lampu depan berpendar aneh, dan dalam 1 detik, sosok itu lenyap begitu saja. Pak Roni berhenti sejenak, mematikan mesin, menarik napas panjang. Dimas menatapnya gemetar. Pak, kita lewat mana ini? Pak Roni menatap jam dashboard yang kini berubah. Pukul 0 tepat, ia menjawab pelan, kita baru mulai, Mas. Baru mulai, hening. Yang terdengar hanya deru lembut hujan rintik di atas atap bus dan desah napas Dimas yang masih terengah-engah. Bus berhenti di tengah jalan, diapit hutan rapat dan kabut tebal yang menelan pandangan. Mesin sudah mati, lampu utama masih menyala redup, menerangi jalan yang basah dan beruap. Jam digital di dashboard tetap menunjuk angka pukul 0, tidak berubah sejak 15 menit terakhir. Pak Roni memejamkan mata sebentar, mengatur napasnya. Tangannya gemetar halus di atas setir. Ya Allah, gumamnya lirih. Dimas menatap keluar jendela, wajahnya tegang. Pak, ini kita, berhenti di mana sih? Kok nggak kelihatan apa-apa? Pak Roni menoleh pelan. Mas, tolong lihat belakang bus, ya. Pastikan nggak ada yang nyangkut atau pecah ban. Siap, Pak. Dimas mengambil senter dari dashboard, lalu turun perlahan lewat pintu depan. Begitu kakinya menyentuh tanah, udara dingin langsung menampar wajahnya. Kabut begitu tebal, sampai jarak 2 meter pun nyaris tak terlihat. Suara alam juga aneh, tidak ada jangkrik, tidak ada suara burung malam, bahkan desiran angin pun hilang. Seolah dunia di sekitarnya sedang menahan napas. Ia berjalan ke belakang bus, langkahnya berat karena aspal licin. Cahaya senter menembus kabut,
tapi tidak banyak membantu. Saat ia membungkuk untuk memeriksa ban belakang, ia sempat melihat sesuatu dari sudut mata bayangan seseorang berdiri di sisi jalan. Dia mematung. Dimas spontan menyorotkan senter ke arah sana, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya pepohonan dan kabut putih yang menebal. "Pak Roni, aman," teriak Dimas pelan. Tak ada jawaban. "Pak," masih sunyi. Dimas berlari kecil ke depan, tapi anehnya, bus yang tadinya tepat di belakangnya tidak ada. Ia berdiri di tengah jalan, menatap sekeliling. Kabut makin pekat, menutup pandangan hingga benar-benar putih. Nafasnya memburu, jantungnya berdegup cepat. Ia yakin barusan cuma berjalan 5 langkah dari bus, tapi sekarang bus itu seolah ditelan bumi. "Pak Roni, Pak," suaranya menggema pelan, tapi tak ada balasan. Ia memutar tubuh ke kiri, lalu ke kanan. Tak ada apapun, hanya kabut yang bergulung seperti hidup. Dimas menelan ludah, lalu mundur beberapa langkah. Di tengah ketakutannya, tiba-tiba dari balik kabut muncul cahaya redup 2 titik kuning yang makin lama makin besar. "Bus itu," pikirnya lega, tapi begitu cahaya itu makin dekat, ia sadar itu bukan lampu bus. Cahaya itu terlalu tinggi, dan di belakangnya, samar-samar, tampak bentuk wajah besar hitam, tinggi, matanya bersinar kuning seperti bara api. Dimas menjerit spontan dan berlari kencang ke arah berlawanan, tanpa tahu ia lari kemana. Di sisi lain, di dalam bus, Pak Roni menatap kaca depan tanpa berkedip. Ia memegang setir erat, keringat menetes di pelipisnya. Ia yakin Dimas baru saja keluar lewat pintu depan, tapi entah kenapa, kaca spion menunjukkan bayangan Dimas masih berdiri di dalam bus, di baris tengah, menatapnya diam tanpa ekspresi. "Mas," panggil Pak Roni pelan, tapi sosok itu tidak menjawab. Suaranya hilang tertelan sunyi. Perlahan, bayangan itu tersenyum. Senyum yang tidak wajar, terlalu lebar, seolah bibirnya robek sampai ke telinga. Pak Roni spontan menoleh ke belakang, tapi kursi penumpang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ketika ia menatap spion lagi, sosok itu sudah hilang. Bus terasa semakin dingin. Napas Pak Roni tampak membentuk uap. Dari luar kaca, kabut seolah menempel di jendela, membentuk jejak-jejak tangan kecil. Suara gesekan terdengar dari atap, seperti sesuatu berjalan pelan di atas sana. Cek, cek, cek. Langkah kecil tapi berirama, berpindah dari depan ke belakang. Pak Roni mencoba menstarter mesin. Sekali, gagal. 2 kali, gagal. Ketiga kali, bus malah bergetar hebat, dan lampu kabin mendadak padam. Gelap total. Beberapa penumpang mulai terbangun, bingung melihat kondisi sekitar. "Loh, kok mati lampu?" tanya seorang bapak di kursi depan. "Nggak tahu, Pak. Mungkin korslet," jawab Pak Roni cepat. Ia tak mau menakuti penumpang. Seorang ibu muda dari barisan tengah ikut bersuara. "Pak, anak saya nangis. Tolong nyalain lampu." Ya, Pak Roni menatap ke arah suara itu. Dari pantulan kaca depan, ia bisa melihat samar ibu itu menggendong seorang anak kecil di pangkuannya. Tapi yang membuatnya heran, anak itu tidak bergerak sama sekali. Tubuhnya kaku, kepala tertunduk, dan mata terbuka lebar menatap ke depan. "Bentar ya, Bu, saya coba hidupin dulu," kata Pak Roni pelan, walau bulu kuduknya sudah berdiri semua. Ia memutar kunci lagi. Kali ini mesin menyala tapi suaranya berat dan serak. Lampu depan kembali hidup, tapi hanya satu sisi. Kabin masih gelap. Saat itulah Dimas muncul dari luar. Wajahnya pucat, napas terengah, bajunya basah oleh embun. "Pak, tadi saya..." Pak Roni langsung memotong. "Udah, naik dulu, Mas. Jangan ngomong apa-apa." Dimas masuk perlahan, menutup pintu, lalu duduk di kursi depan. Matanya masih lebar, tangannya gemetar. "Pak, saya tadi nyari busnya. Busnya nggak ada, Pak. Saya nyasar." Pak Roni menatapnya cepat. "Udah, Dim. Jangan terusin. Nggak usah ingat." Bus kembali melaju pelan. Tapi kali ini suasananya berbeda. Dari kaca spion, Pak Roni memperhatikan sesuatu yang aneh. Kursi yang tadi kosong, sekarang terisi. Bukan oleh penumpang asli, tapi oleh sosok-sosok pucat yang duduk membungkuk. Wajah mereka tertutup rambut panjang, dan di tangan mereka menggenggam bunga melati. Jumlahnya makin banyak, baris demi baris. Mereka semua diam, tak bergerak, tapi dari mulut mereka terdengar desahan seperti napas panjang. Pak Roni menatap lurus ke depan, berusaha mengabaikan. "Mas," katanya pelan ke Dimas. Suaranya serak.
Kamu lihat belakang. Enggak, Pak, bagus. Jangan lihat. Bus berjalan pelan menembus kabut. Dari kejauhan tampak seberkas cahaya samar, mungkin gapura keluar kawasan hutan. Tapi sebelum sampai sana, tiba-tiba mesin kembali bergetar keras, lalu mati total. Lampu padam semua. Bus berhenti di tengah jalan. Gelap pekat, hanya disinari sedikit cahaya bulan dari sela kabut. Penumpang yang masih sadar mulai gelisah. Pak, kenapa lagi? Mesin mati. Bu, mohon tenang dulu. Ya, jawab Pak Roni dengan nada bergetar. Dimas mencoba membuka pintu depan, tapi engselnya macet. Ia dorong keras-keras, tapi tidak bergerak sedikit pun. Dari arah belakang, terdengar suara kursi bergeser pelan. Lalu suara seperti langkah kaki kecil mendekat ke depan. Tuk, tuk, tuk. Pak, itu siapa? Bisik Dimas, menelan ludah. Jangan nengok, balas Pak Roni pelan. Langkah itu berhenti tepat di belakang kursi mereka. Sunyi, lalu terdengar suara perempuan berbisik lirih, sangat dekat. Bapak, jangan bawa kami keluar dulu. Dimas refleks menoleh cepat tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Yang ada hanya udara dingin dan bau melati menyengat. Tiba-tiba, kaca depan bus berembun tebal. Di tengah embun itu muncul tulisan samar seperti digores jari, subuh nanti. Semua hilang. Pak Roni mundur sedikit dari kursinya, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba menghapus embun itu dengan tangan. Tapi tulisan itu tidak hilang, malah berubah bentuk menjadi wajah kabur, wajah perempuan tersenyum dengan mata hitam pekat. Mas, doa dalam hati, katanya cepat pada Dimas. Kita jangan panik, nanti subuh. Kita keluarin satu-satu penumpang. Loh, Pak, tapi mereka sis. Jangan lihat ke belakang, dari arah bangku tengah. Terdengar suara penumpang laki-laki berseru, Pak, itu siapa yang berdiri di luar? Pak Roni langsung menatap ke jendela. Di luar, di antara kabut, terlihat puluhan sosok putih berdiri diam di tepi jalan, menghadap bus. Mereka tidak bergerak, tidak punya wajah, hanya bayangan gelap dengan baju lusuh. Dan perlahan, mereka semua menunduk bersamaan, seperti memberi salam. Lampu bus tiba-tiba menyala sendiri, menyilaukan semua orang. Dimas menutup matanya karena silau, dan saat ia buka lagi, sosok-sosok itu sudah hilang. Bus tetap diam di tempat, tapi kali ini suasananya berubah. Seolah udara di sekitar bus menekan dari semua arah. Dimas merasa dadanya sesak, napas berat. Ia menatap kaca depan, dan melihat pantulan wajahnya sendiri. Tapi wajah di pantulan itu tersenyum, padahal ia tidak. Ia menjerit dan mundur, tapi Pak Roni langsung menepuk bahunya keras. Mas, fokus ke sini. Jangan lihat ke kaca. Pak, kita harus keluar. Gak bisa, di luar bukan tempat kita. Pak Roni memutar kunci bus, mencoba lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Mesin tetap tidak mau menyala. Lalu tiba-tiba terdengar suara kecil, seperti bisikan anak kecil dari bawah kursi. Pak, boleh ikut pulang gak? Dimas spontan menunduk dan di bawah kursi sopir, ada tangan kecil pucat yang memegang pergelangan kakinya. Dingin, kaku, dan kuat. Ia menjerit keras, menendang ke bawah sampai pegangan itu lepas. Tapi setelahnya, dari balik kursi belakang, tangan-tangan lain muncul, meraih ke depan, satu demi satu. Puluhan tangan kecil pucat keluar dari bawah kursi penumpang, berusaha meraih kaki mereka berdua. Pak Roni langsung menekan klakson keras-keras. Suara klakson memecah hening, bergema panjang di tengah kabut. Seketika tangan-tangan itu menghilang. Bus bergetar sekali, lalu mesin hidup sendiri, meski kunci tidak diputar. Tanpa pikir panjang, Pak Roni injak gas penuh. Bus melaju kencang menembus kabut, melintasi jalan yang entah benar atau tidak. Dimas berpegangan erat ke dashboard, matanya menatap jalan yang kosong di depan. Tapi dari kaca spion ia melihat kursi belakang bus kini penuh dipenuhi sosok-sosok gelap yang duduk diam. Wajah mereka memandang lurus ke depan, tanpa mata, tanpa mulut. Hembusan angin dingin masuk lewat ventilasi, membawa bau melati yang semakin kuat. Di luar, cahaya fajar mulai samar muncul di ujung langit. Pak Roni berbisik lirih, "Subuh bentar lagi, Mas. Tahan, bentar lagi." Dimas menatap jam tangannya. Jarumnya masih di posisi pukul 0, tidak bergerak, dan dari kaca depan, jalan yang seharusnya menurun kini tampak menanjak. Seolah bus sedang menuju ke tempat yang lebih tinggi, tapi tidak ada ujungnya. Mereka melaju dalam diam, di antara kabut tebal yang tak berakhir.
menuju sesuatu yang bahkan cahaya pun enggan menyentuh. Suara mesin bus meraung, tapi tidak stabil. Gas diinjak, tapi terasa berat, seolah ada yang menahan dari bawah. Pak Roni memegang setir kuat-kuat, matanya fokus ke depan. Jalanan di tengah kabut seperti tak berujung lurus, gelap, dan tanpa tanda-tanda kehidupan. Dimas duduk di sebelahnya, masih gemetar. Ia menatap jam tangannya, jarumnya tetap mati di pukul 0. Pak, kok nggak sampai-sampai? Dari tadi kayak muter di tempat. Pak Roni tidak menjawab. Matanya tak lepas dari jalan, tapi pelipisnya basah oleh keringat dingin. Jangan lihat keluar, Mas. Fokus saja ke depan. Kenapa? Pak, karena yang di luar bukan jalan sebenarnya. Dimas menelan ludah. Ia coba menatap lewat kaca samping, tapi yang terlihat cuma kabut yang berputar. Dan di antara kabut itu, tampak samar bayangan wajah-wajah menempel di luar kaca. Puluhan, seperti menatap ke dalam bus. Wajah mereka datar, pucat, dan beberapa bahkan tanpa mata. Dimas langsung memalingkan wajah, menutup mata dengan tangan. Pak, suaranya pelan, ini beneran masih di jalan raya, kan? Pak Roni hanya menjawab lirih. Iya, Mas. Tapi bukan jalan yang kita kenal. Di belakang, sebagian penumpang masih terlelap, tapi ada yang mulai sadar. Seorang bapak tua bangkit dari kursinya dan berjalan ke depan. Pak sopir, kita berhenti di mana ini? Saya kok ngerasa dari tadi muter-muter aja. Pak Roni menoleh cepat, wajahnya kaget. Karena ia tahu bapak tua itu tidak ada saat bus berangkat dari terminal. Ia hafal betul semua penumpang malam itu. Tapi bapak ini baru muncul sekarang, entah dari mana. Oh, ini, Pak, masih di jalur Baluran. Bapak duduk aja dulu, ya, katanya, berusaha tetap tenang. Bapak tua itu tersenyum. Senyumnya pelan, tapi aneh, sudut bibirnya naik terlalu tinggi. Iya, saya tahu. Saya cuma mau numpang sampai ujung. Ujung mana, Pak? Bapak itu menatap lurus ke jalan. Ujung yang gak pernah ada. Dimas spontan menoleh. Tapi begitu ia kedipkan mata, bapak itu sudah hilang. Hanya tersisa kursinya yang masih bergerak perlahan, seperti baru saja diduduki seseorang. Pak, Dimas berbisik. Tadi, bapak itu udah. Jangan ngomong, potong Pak Roni cepat. Kita pura-pura gak lihat. Beberapa menit berlalu dalam hening. Tapi keheningan itu mulai pecah saat suara tangisan kecil terdengar dari belakang bus. Tangisan seorang anak kecil. Pak Roni dan Dimas saling pandang. Dimas langsung berdiri, menengok ke belakang. Di baris keempat, terlihat seorang ibu muda yang tadi memeluk anaknya kini menangis pelan sambil mengguncang tubuh kecil di pelukannya. Bangun, nak, ayo bangun. Tapi anak itu diam. Kepalanya terkulai, matanya kosong, dan kulitnya mulai pucat keabu-abuan. Beberapa penumpang lain mulai panik. Pak, tolong bantuin, teriak si ibu. Dimas bergegas ke sana. Tapi begitu ia mendekat, tubuh anak itu perlahan menghilang dari pelukan ibunya seperti asap yang ditiup angin. Si ibu menjerit histeris. Suara tangisannya menggema di dalam bus yang sempit, menambah suasana makin mencekam. Pak Roni, anak itu hilang, Pak, teriak Dimas. Pak Roni tak berani menoleh. Ia hanya memejamkan mata sesaat. 1, udah mulai. Mulai apa, Pak? Pindah. Mereka pindah. Bus masih terus melaju. Tapi kini, suara penumpang yang panik makin banyak. Beberapa kursi belakang kosong tanpa sebab. Ada yang bilang temannya duduk di sebelahnya. Tapi saat menoleh, kursi itu kosong. Ada pula yang mengaku mendengar suara berbisik di telinganya, memanggil namanya pelan. Dimas. Dimas. Dimas menoleh cepat ke semua arah, tapi tak ada siapapun yang bicara. Sampai akhirnya ia sadar suara itu berasal dari kursi paling belakang. Ia berjalan perlahan ke sana, langkahnya berat. Senter di tangannya bergetar. Cahaya kecilnya menembus kabut tipis di dalam bus. Kursi paling belakang tampak gelap, tapi ada sesuatu yang duduk di situ. Samar-samar, terlihat sosok perempuan berambut panjang, mengenakan baju putih lusuh, menunduk diam. Dimas berhenti beberapa langkah di depannya. Bu siapa? Suaranya gemetar. Perempuan itu pelan-pelan menengadah. Wajahnya pucat, matanya hitam seluruhnya, tanpa bola mata. Bibirnya sobek sampai pipi. Dan dari mulutnya, terdengar bisikan panjang, subuh nanti. Gantian kamu. Dimas spontan menjatuhkan senter dan mundur. Tapi sosok itu tiba-tiba lenyap hanya meninggalkan jejak bau melati menyengat. Ia berlari ke depan,
wajahnya pucat. Pak, ada perempuan di belakang. Pak Roni tidak kaget. Ia hanya menatap lurus ke jalan. Iya, dia udah ikut dari tadi. Jam tetap pukul 0. Padahal mereka merasa sudah berjam-jam di perjalanan. Tiba-tiba lampu bus berkedip-kedip. Setiap kali cahaya padam, jumlah penumpang berubah. Kadang penuh, kadang kosong. Kadang ada wajah-wajah asing duduk di antara mereka. Dimas menatap ke kaca spion tengah. Saat lampu menyala, ia melihat semua penumpang normal. Tapi ketika lampu padam sesaat, ia melihat kursi penuh dengan sosok-sosok hitam tanpa wajah. Begitu lampu menyala lagi, mereka kembali jadi manusia biasa. Ia hampir gila melihatnya. Pak, ini udah bukan bus kita. Pak Roni menghela napas berat. Aku tahu, Mas. Tapi kita nggak bisa berhenti. Kenapa? Kalau berhenti sebelum subuh, kita ikut hilang. Suara ketukan terdengar dari atap. Tok, tok, tok. Semakin lama, semakin keras. Lalu terdengar seperti sesuatu berjalan di atas bus, langkah kecil tapi banyak. Tik, 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 tik. Langkah-langkah itu berhenti tepat di atas kepala Dimas. Ia menatap langit-langit bus. Dan samar-samar, ada noda hitam yang merembes seperti darah menetes. Tetesan itu jatuh ke lantai, menimbulkan suara celep. Tapi anehnya, bukan darah merah melainkan hitam pekat, berbau tanah basah dan bunga busuk. Penumpang mulai berteriak. Beberapa berusaha keluar lewat jendela, tapi kaca bus seperti terkunci rapat dari luar. Mereka semua terperangkap. Pak Roni, berhenti aja. Ini udah nggak bisa. Kalau berhenti, kita mati, Mas. Teriak Pak Roni dengan suara serak. Ia terus injak gas, tapi jalan di depan seperti lingkaran. Pohon yang sama terus muncul berulang, pohon besar dengan cabang miring dan tanda papan tua bertuliskan, "Hati-hati, area larangan setelah tengah malam." Satu persatu penumpang mulai menghilang. Mereka tidak menjerit, tidak berlari, hanya diam, lalu perlahan tubuh mereka menjadi transparan, lenyap seperti kabut. Sampai akhirnya, yang tersisa hanya Dimas, Pak Roni, dan si ibu muda yang kehilangan anaknya tadi. Si ibu duduk di baris kedua, menatap kosong keluar jendela. "Pak, anak saya di luar." Dia manggil saya. "Jangan keluar, Bu." Tapi sebelum mereka sempat menahan, ibu itu sudah berdiri, membuka pintu darurat belakang, dan melompat ke kabut. Pak Roni menjerit, "Bu, jangan!" Tapi sudah terlambat. Saat Dimas menoleh keluar, ia hanya melihat sosok ibu itu memeluk sesuatu di tengah kabut lalu hilang begitu saja. Sunyi kembali. Sekarang hanya mereka berdua, Pak Roni dan Dimas. Bus terus berjalan, tapi kini kabut mulai menipis. Dari kejauhan, samar-samar tampak langit mulai berubah warna biru keunguan, tanda fajar hampir tiba. Dimas lega. "Pak, subuh sebentar lagi." Pak Roni mengangguk pelan. "Iya, Mas, sedikit lagi." Namun tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara tawa kecil lirih tapi jelas. Tawa anak-anak, diikuti suara berbisik, "Belum subuh, belum waktunya keluar." Dimas menoleh ke belakang dan semua kursi yang tadinya kosong penuh lagi. Penuh oleh sosok-sosok pucat, duduk rapi, semuanya menatap ke depan. Mata mereka hitam, mulut mereka tersenyum lebar. Mereka semua berkata bersamaan, "Kita belum sampai." Bus berhenti mendadak, ban menggesek keras, menimbulkan bunyi melengking panjang. Cahaya fajar menyilaukan kaca depan. Dimas pingsan seketika. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada di tengah jalan raya sepi. Pagi hari, matahari baru naik. Bus yang tadi mereka tumpangi terparkir di pinggir jalan, kosong. Tidak ada penumpang, tidak ada Pak Roni. Semua lenyap. Di pintu depan bus, ada tulisan kecil dengan jari di debu kaca, "Terima kasih sudah mengantar kami pulang." Pagi mulai naik. Udara di sekitar alas baluran terasa lembab dan dingin, dengan sisa kabut yang masih menggantung rendah di atas tanah. Suara burung-burung kecil mulai terdengar, tapi anehnya, suasana tetap terasa sepi. Seolah hutan itu belum benar-benar terbangun dari tidur panjangnya. Dimas berdiri di pinggir jalan dengan wajah bingung, tubuhnya gemetar, bajunya basah oleh embun dan keringat dingin. Bus itu ada di belakangnya, terparkir rapi, mesinnya mati, tapi lampu depan masih menyala redup. Ia menatap ke arah kabin sopir. Tak ada siapa-siapa. Kursi kosong. Pak Roni. Suaranya parau, lirih, nyaris tidak keluar. Tak ada jawaban. Dimas berjalan pelan ke arah bus. Setiap langkah terasa berat.
Jalan aspal yang basah membuat kakinya licin. Ia menempelkan tangan ke bodi bus dingin, seperti logam yang disimpan di kulkas semalaman. Ketika ia membuka pintu depan bus, bau bunga melati langsung menyambut. Wangi yang aneh manis tapi menyengat, bercampur aroma karat dan asap solar. Semua kursi rapi, tak ada tas, tak ada jaket, tak ada sandal penumpang. Semuanya bersih, seperti bus baru yang belum pernah digunakan. Namun, di kursi belakang, Dimas melihat sesuatu. Sebuah setangkai bunga melati kering, diletakkan di atas kursi, dan di bawahnya, ada bekas telapak tangan kecil yang menempel di jendela kaca. Telapak tangan itu tampak seperti tangan anak kecil, tapi ukurannya sedikit lebih kecil dari manusia normal. Dimas mendekat, tangannya gemetar. Saat disentuh, bunga melati itu langsung hancur menjadi debu. Lalu dari arah luar bus, ia mendengar suara samar, "Mas, jangan tinggalin kita." Dimas menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Suara itu datang lagi, kali ini dari dalam kabut di seberang jalan. "Mas, tolongin anakku." Suara perempuan, lirih tapi jelas. Dimas mundur perlahan. Ia tahu suara itu suara ibu muda yang semalam kehilangan anaknya. "Bu, ibu di mana?" panggilnya dengan suara bergetar. Kabut di depan jalan perlahan bergerak, menyingkap siluet samar. Sosok perempuan berdiri di tengah kabut, memeluk sesuatu. Tubuhnya pucat, rambutnya terurai, wajahnya tidak terlihat karena tertutup rambut. Di pelukannya ada anak kecil, tapi kepala anak itu menunduk dengan posisi tidak wajar, seperti lehernya patah. Dimas spontan mundur, napasnya memburu. Sosok itu menatap ke arah bus, lalu mengangkat tangannya pelan, menunjuk lurus ke arah Dimas. Suara seraknya berbisik, "Balikin kami ke tempat semalam." Lalu menghilang seolah disapu angin. Dimas terjatuh di tanah, jantungnya berdetak tak karuan. Ia bangkit, lari secepat mungkin ke arah jalan utama. Tapi anehnya, setiap kali ia mencoba menjauh dari bus itu, jalanan berubah arah. Ia berlari lurus, tapi tiba-tiba kembali ke titik yang sama di depan bus yang masih menyala lampunya. Ia menatap langit, berteriak sekuat tenaga, "Tolong, ada orang nggak di sini? Tolong!" Tak lama kemudian, dari arah jauh, terdengar suara mesin motor. Seseorang mendekat, seorang pria parubaya berseragam penjaga Taman Nasional. Helmnya kusam, dan di punggungnya tergantung parang kecil. "Mas, kenapa teriak-teriak?" tanya pria itu. Dimas langsung menghampiri dengan napas terengah. "Pak, tolong saya, bus saya mogok, semua penumpang hilang." Pria itu menatap ke arah bus, lalu wajahnya langsung berubah pucat. "Mas, bus itu ada?" "Pak, itu bus saya. Semalam mogok di sini. Saya sama sopir sama penumpang." Pria itu perlahan menatap Dimas dengan ekspresi tak percaya. "Mas, bus itu udah lama nggak jalan." "Apa maksud Bapak?" "Bus itu hilang 7 tahun lalu, di rute yang sama, bus Surabaya-Banyuwangi. Sopirnya namanya Roni." "Ya." Dimas langsung membeku. Mulutnya terbuka, tapi tak bisa bicara. "Bapak kenal Pak Roni?" Penjaga itu mengangguk pelan. "Saya ikut tim pencarian waktu itu. Bus itu nggak pernah ditemukan, cuma supirnya doang yang diketemukan di pinggir jalan. Tapi udah meninggal, udah lama." Dimas terpaku. Ia menatap bus itu lagi, dan kali ini, pandangannya kabur. Bus itu berubah perlahan. Cat birunya pudar, kacanya pecah di beberapa bagian, dan di bodinya ada bekas terbakar. Di pintu depan tertulis samar dengan cat merah pudar, "Rute terakhir, Surabaya-Banyuwangi alam lain." Penjaga hutan itu menepuk bahu Dimas pelan. "Mas, udah, jangan deket-deket situ. Kadang bus itu muncul sendiri pas malam Jumat, terus hilang lagi pas subuh. Orang yang ngelihatnya biasanya nggak pernah tenang lagi setelahnya." Dimas menatap pria itu, matanya berkaca-kaca. "Tapi saya di dalam bus itu, Pak. Saya sama sopir, sama penumpang. Saya lihat semuanya." Pria itu menggeleng pelan. "Mas, dari semalam saya patroli di sini. Gak ada bus lewat, gak ada suara apapun." Dimas membisu. Ia berusaha meyakinkan diri, tapi semua terasa seperti mimpi yang menolak berakhir. Lalu, dari arah bus, terdengar suara klakson 1 kali, pendek tapi nyaring. "Bip!" Penjaga itu menoleh cepat. Wajahnya pucat. "Mas, kabur." Tapi Dimas tak bisa bergerak. Matanya terpaku pada kaca depan bus. Di sana, samar-samar, terlihat Pak Roni duduk di kursi sopir. Ia tersenyum. Tangan kirinya melambai pelan ke arah Dimas.
Mulutnya bergerak tanpa suara, tapi Dimas tahu apa yang dia ucapkan. "Ayo, Mas. Udah waktunya berangkat lagi." Dimas menjerit dan berlari menjauh, tapi kabut kembali menelan seluruh jalan. Suara mesin bus terdengar lagi, meraung pelan seperti baru dihidupkan. Ketika kabut itu menghilang, bus itu pun lenyap. Yang tersisa hanya Dimas, terjatuh di tanah dengan tubuh gemetar hebat. Penjaga hutan itu mendekat, menolongnya berdiri. "Mas, ayo ikut saya ke pos. Nanti kalau kuat, ceritain semua dari awal." Dimas hanya mengangguk pelan. Tapi sebelum mereka pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah jalan tempat bus itu tadi berdiri. Di tanah, tepat di bekas ban, ada jejak kecil kaki anak-anak yang mengarah ke dalam hutan. Dan dari kejauhan, terdengar tawa kecil, suara yang sama seperti semalam. Hujan turun lagi siang itu, membasahi halaman pos penjaga Baluran. Hujan tipis, tapi dinginnya menusuk sampai ke tulang. Di dalam ruangan sempit yang berisi satu meja kayu dan dua kursi logam, Dimas duduk diam, wajahnya pucat pasi. Tangan kirinya masih gemetar, sementara di depannya, seorang polisi berpakaian lapangan sedang menatapnya tajam sambil menulis di buku catatan. "Mas Dimas, tolong jelaskan sekali lagi," ucap polisi itu tenang. "Mas bilang naik bus dari Surabaya jam 8 malam, dan bus mogok di kawasan Alas Baluran sekitar jam 12 lewat. Betul begitu?" Dimas mengangguk lemah. "Iya, Pak, saya sama sopir, Pak Roni. Penumpangnya ada belasan orang. Tapi pas subuh, mereka semua hilang. Bus juga berubah. Pak, kayak bus rusak, kayak udah lama nggak dipakai." Polisi itu berhenti menulis, menatap Dimas cukup lama. "Mas Dimas, bus yang Mas ceritain itu sudah dicatat hilang 7 tahun lalu. Nomor pelat yang Mas sebutin, EBI 7361 VB, itu busnya Roni Santoso. Betul. Tapi bus itu, Mas, udah lama nggak beroperasi." Dimas langsung menegakkan tubuhnya. "Nggak mungkin, Pak. Saya bareng dia semalam. Saya lihat mukanya, suaranya, bahkan dia sempat ngobrol sama saya waktu bus mogok." Polisi itu saling pandang dengan penjaga hutan yang tadi menemukan Dimas. "Mas, saya kasih tahu ya. Mayat Pak Roni ditemukan 7 tahun lalu di sekitar hutan ini. Ditemuin di bawah jurang, masih pakai seragam sopir. Dan anehnya, mayatnya nggak rusak, Mas. Seolah baru meninggal kemarin." Dimas terdiam, tenggorokannya kering. Ia tidak tahu harus percaya siapa. Ingatannya semalam terasa nyata, tapi sekarang semua berubah jadi kabur. Ia menunduk, "Tapi saya masih ingat jelas, Pak, lampu bus, suara mesin, bahkan suara anak kecil di dalam. Itu semua nyata." Polisi menghela napas panjang. "Mas Dimas, saya nggak bilang Mas bohong, tapi ada hal yang lebih aneh dari cerita Mas." Ia membuka map di mejanya, menunjukkan foto hitam putih hasil dokumentasi lama. Di foto itu tampak bus yang sama persis cat biru tua, garis putih di sisi, dan tulisan di belakang, "Selalu tepat waktu." Tapi bus itu hangus sebagian, kaca pecah, dan di dalamnya hanya tersisa kursi yang kosong. "Ini bus yang Mas maksud kan?" Dimas menatap foto itu lama. "Iya, ini busnya. Bus ini ditemukan kosong di hutan tahun ke-2018. Tapi semalam warga lihat bus itu lagi. Sama persis. Lampunya nyala, jalan pelan, nggak ada sopirnya." Sore mulai turun. Dimas masih duduk di pos penjaga. Polisi itu pamit sementara, tinggal ia berdua dengan si penjaga hutan. Penjaga itu menatap Dimas lama-lama. "Mas, saya tahu Mas masih bingung. Tapi di sini, di Baluran, kadang waktu nggak jalan seperti di tempat lain." Dimas melirik, menatap pria itu ragu. "Maksudnya, Pak, orang yang masuk ke sini jam 10 malam, bisa aja baru keluar 7 tahun kemudian. Atau kadang, mereka nggak keluar sama sekali." Suara hujan makin deras di luar. Angin meniup jendela kayu hingga berderak pelan. "Mas," lanjut pria itu, "dulu waktu bus itu kecelakaan, cuma satu orang yang ditemukan hidup. Seorang kernet muda. Namanya Dimas juga." Dimas spontan menoleh cepat. "Apa?" "Iya, namanya sama persis kayak Mas. Cuma, katanya dia meninggal 3 hari setelah diselamatkan. Katanya badannya anget, tapi napasnya aneh. Kayak bukan manusia." Ruangan itu langsung hening. Hanya suara hujan di atap seng yang terdengar. Dimas menelan ludah. Ia mulai merasa kepalanya berputar. "Jadi, maksud Bapak, saya ini?" "Siapa?" Penjaga itu menghela napas panjang.
Saya nggak tahu, Mas. Tapi, waktu saya nemuin Mas tadi pagi, Mas lagi berdiri di tengah jalan, tapi nggak ninggalin jejak sama sekali. Kaki Mas nggak nempel di tanah. Dimas langsung memandang kakinya. Ia menunduk, menatap tanah kering yang basah di bawah kursi. Tapi benar tak ada bekas jejak sepatu di lantai tanah itu. Tangannya gemetar. Ia mulai memukul dadanya sendiri, memastikan ia masih bernapas. Dan dadanya naik turun, tapi napasnya terasa dingin, seperti udara yang dihirup dari kulkas. "Pak, saya masih hidup, kan?" Suaranya pelan. Penjaga itu tak langsung menjawab. Ia hanya menatap Dimas dengan mata sendu. Kadang, Mas, yang hidup juga nggak sadar kalau dia udah lewat batas dunia manusia. Malam datang cepat. Pos penjaga kini hanya diterangi lampu minyak kecil di atas meja. Polisi tadi belum juga kembali. Dimas duduk di pojokan, memegangi kepalanya. Di luar, suara jangkrik mulai terdengar lagi, tapi aneh suaranya seperti terputus-putus, seolah ikut terganggu oleh sesuatu yang berjalan di sekitar hutan. Penjaga itu tiba-tiba berdiri. "Mas, denger nggak?" Dimas mendengarkan. Suara itu seperti rantai yang diseret di tanah. Pelan, tapi berat. Keduanya menatap ke arah pintu. Brak! Pintu kayu bergetar, seperti ada yang mendorong dari luar. "Siapa itu?" teriak penjaga. Tak ada jawaban. Hanya suara pelan dari luar. "Tolong bukain, kami ketinggalan bus." Suara itu membuat darah Dimas berhenti mengalir. Ia tahu suara itu. Suara salah satu penumpang semalam, lelaki tua yang duduk di kursi paling depan. Penjaga mendekati pintu, tapi Dimas menahan. "Jangan buka." "Pak, jangan." "Kenapa? Itu bukan manusia, Pak. Itu mereka." Dari luar, suara langkah makin banyak. Seolah ada puluhan orang berdiri tepat di depan pintu. Lalu terdengar bisikan panjang bersamaan. "Hei Mas, Dimas, ayo ikut kami. Pak Roni nunggu di dalam bus." Lampu minyak di atas meja berkedip-kedip, lalu padam. Gelap total. Dimas menutup telinganya. Tapi bisikan itu terus masuk dari segala arah. Bahkan dari dalam kepalanya. Ia berteriak, "Saya nggak mau. Saya nggak mau balik ke sana." Pintu pos terbuka tiba-tiba, terbanting ke dinding. Angin dingin menerpa masuk. Kabut putih menelan ruangan. Dan di tengah kabut itu, berdiri sosok Pak Roni, dengan seragam sopirnya yang kini penuh debu dan darah kering. "Mas," suaranya datar, tapi dalam. "Busnya udah siap berangkat. Semua udah nunggu. Tinggal kamu." Dimas mundur, tapi tubuhnya membeku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Pak Roni melangkah pelan, meninggalkan jejak air di lantai. "Waktunya pulang, Mas. Dunia ini bukan buat kita lagi." Penjaga hutan mencoba melangkah maju sambil mengangkat parang kecilnya. "Pergi, ini bukan tempat kalian." Tapi saat ia melangkah ke depan, kabut menelan tubuhnya, dan suaranya hilang begitu saja. Dimas sendirian. Pak Roni berhenti tepat di depannya, menatap mata Dimas lama. "Dulu kamu ikut kecelakaan itu, Mas. Tapi kamu yang paling keras menolak pergi. Sekarang waktunya nyusul yang lain." Dimas menangis. "Saya nggak mau mati, Pak." Pak Roni tersenyum pelan. "Kamu udah mati 7 tahun lalu." Seketika, ruangan itu runtuh dalam kabut pekat. Dimas terjatuh, tubuhnya ringan seperti kapas. Dan sebelum semuanya gelap, ia mendengar suara mesin bus di kejauhan meraung pelan, diikuti klakson pendek. Bip, lalu sunyi. Keesokan paginya, polisi datang ke pos penjaga. Pos itu kosong, tak ada siapapun di dalam. Hanya ada bekas kursi terbalik, jendela terbuka, dan di meja kayu, tergeletak setangkai bunga melati kering. Di kaca jendela pos tertulis dengan jari, "Penumpang terakhir sudah dijemput." 2 malam setelah kejadian itu, suasana di pos penjaga alas baluran kembali seperti biasa. Hujan sudah berhenti, tapi udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Di jalan lintas yang membelah hutan itu, hanya ada suara serangga dan hembusan angin dari pepohonan jati yang menjulang hitam. Sekitar pukul 11:10, sebuah truk ekspedisi melintas dari arah Situbondo menuju Banyuwangi. Sopirnya, pria paruh baya bernama Slamet, sudah 15 tahun melintasi jalur itu. Dia hafal setiap belokan, setiap tanjakan, bahkan tiap pohon besar yang sering disebut warga sebagai penunggu jalan. Slamet menguap panjang sambil menyalakan rokok. "Masih 2 jam lagi sampai Banyuwangi," gumamnya. Radio truknya pelan memutar lagu lawas dari Rhoma Irama, jadi teman di tengah sepinya malam.
Namun ketika truknya mulai memasuki kawasan alas baluran, lagu itu tiba-tiba serak, lalu mati sendiri. Lampu di dashboard meredup, dan suara mesin jadi lebih berat dari biasanya. "Wah, jangan rewel dulu," keluhnya, sambil menepuk-nepuk setir. Ia melambatkan laju truk. Di depan sana, jalan mulai berkabut tebal, putih pekat seperti asap, dan di balik kabut itu, ada sinar kuning yang berkedip pelan. Slamet menyipitkan mata. Bus malam, pikirnya. Ia tahu betul jalur itu jarang dilalui bus jam segitu, karena rawan. Tapi jelas di depan sana, ada kendaraan besar berhenti di pinggir jalan. Ia menyalakan lampu jauh, mencoba melihat lebih jelas. Benar, itu bus warna biru tua, catnya agak pudar. Tapi masih bisa dibaca tulisan di belakangnya, selalu tepat waktu. Lampunya menyala, tapi anehnya, tak ada bayangan orang di dalam. Slamet menepi, matanya menatap bus itu lama. Mesin busnya masih menyala, lampu depan hidup. Tapi tak ada sopir, tak ada kernet, tak ada penumpang. Jendela bus berembun, dan dari dalam terlihat seperti ada siluet-siluet samar berdiri di lorong. "Nah lo," bisiknya pelan. Ia ragu mau turun, tapi rasa penasaran mengalahkan takutnya. Ia matikan mesin truk, ambil senter kecil di dashboard, lalu turun. Udara di luar lembab dan dingin. Kabut tebal membuat pandangan hanya sekitar 5 meter ke depan. Slamet berjalan pelan mendekati bus itu. Setiap langkah terasa berat, seolah tanahnya menarik. Ketika ia sudah berdiri di samping bus, suara kecil terdengar dari dalam seperti seseorang mengetuk kaca dari dalam. Tok, tok, tok. Slamet menyorotkan senter ke arah suara itu. Di balik kaca buram, terlihat wajah seorang perempuan muda, pucat, rambutnya basah menempel di pipi. Mulutnya bergerak, seperti ingin bicara, tapi tak terdengar suara apapun. Slamet spontan mundur setapak. Astagfirullah. Ia menyorot ke arah pintu bus. Aneh, pintu itu terbuka sedikit, bergoyang pelan, dan dari dalam terdengar suara samar seperti orang-orang ngobrol pelan. Tapi bahasanya aneh, seperti gumaman yang tak bisa dimengerti. Slamet meneguk ludah, memberanikan diri. "Permisi, ada orang." Tak ada jawaban. Ia dorong pintu itu pelan. Engselnya berderit panjang. Krik, aroma aneh langsung keluar dari dalam bus campuran antara bau karet terbakar, dan sesuatu yang seperti bunga melati busuk. Ia naik satu langkah, dan lampu kabin bus tiba-tiba menyala pelan, warna kuning kehijauan. Lorong kursi tampak penuh penumpang, tapi mereka semua diam membeku, wajahnya pucat, mata terbuka, dan kepala mereka sedikit miring seperti manekin. Slamet hampir terjatuh mundur. Ia ingin kabur, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Di ujung lorong, di balik kabut tipis di dalam bus, tampak sosok sopir duduk di kursinya, tubuhnya kaku, tangan disetir, kepala menunduk. Lalu perlahan, sopir itu menoleh ke belakang. Wajahnya penuh darah kering, matanya hitam kelam. Tapi Slamet kenal wajah itu. Itu wajah yang sering ia lihat di koran dulu. Roni Santoso, sopir bus yang dikabarkan meninggal 7 tahun lalu dalam kecelakaan di Baluran. Slamet tersentak mundur, jatuh ke tanah. Bus itu tiba-tiba mengerang, mesinnya hidup, lampunya menyala terang, dan suara klakson memecah hutan. Beep! Slamet panik, berlari ke truknya secepat mungkin. Ia hidupkan mesin dan tancap gas tanpa menoleh lagi. Tapi dalam kaca spion, ia masih sempat lihat bus itu berjalan pelan ke arah berlawanan, menuju jalan yang menanjak ke dalam hutan. Dan yang paling menyeramkan, di bagian belakang bus, tampak tulisan baru di bawah selalu tepat waktu. Tulisan itu seperti tergores sendiri, penumpang baru akan segera datang. Pagi harinya, Slamet melapor ke pos polisi dekat pelabuhan. Ia ceritakan semuanya, tapi polisi hanya tertawa kecut. "Mas Slamet, kisah bus itu udah sering banget kami dengar. Banyak sopir truk juga ngaku lihat hal yang sama. Tapi kalau dicari, bus itu nggak pernah ketemu." Slamet bersikeras. Ia tunjukkan rekaman dashcam dari truknya. Polisi mengambil alat itu, memutar videonya. Tapi hasilnya cuma jalan kosong penuh kabut. Tak ada bus, tak ada bayangan orang, hanya suara mesin truk dan radio yang mendesis pelan. Slamet gemetar. "Tapi saya lihat sendiri, Pak. Saya nyorot ke busnya, bahkan sempat dengar orang dari dalam." Polisi menepuk bahunya. "Ya, Mas, banyak yang bilang begitu. Tapi satu hal yang aneh, setiap orang yang ngaku lihat bus itu, biasanya dalam beberapa hari, hilang tanpa jejak."
Slamet terdiam, menatap kosong ke lantai. Polisi menatapnya serius. Saya saranin, Mas jangan lewat baluran malam-malam lagi. Apalagi kalau kabut tebal. Kadang yang lewat di sana bukan cuma manusia. Malam berikutnya, tepat jam 11 lewat 45 menit, seorang warga di desa ujung baluran mendengar suara klakson bus pelan lewat di kejauhan. Padahal jalan itu sudah ditutup sementara karena longsor. Warga itu sempat keluar rumah, mencoba melihat dari jauh. Dan katanya, di tengah kabut tebal, ia melihat cahaya lampu kuning dari kejauhan. Pelan-pelan melintas, lalu menghilang di tikungan hutan. Dan malam itu juga, nama Slamet masuk daftar orang hilang. Truknya ditemukan terparkir rapi di pinggir jalan, pintu masih terkunci. Di kursi sopir, cuma ada karcis bus warna pudar, dengan tulisan tangan kecil di pojoknya, jadwal keberangkatan berikutnya, subuh. Sudah seminggu sejak berita hilangnya Slamet tersebar. Polisi, warga, dan beberapa tim relawan hutan melakukan pencarian menyeluruh di kawasan alas baluran. Tapi hasilnya nihil. Tak ada jejak truk, tak ada jejak manusia, tak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya ditemukan bekas roda besar di tanah, yang ujungnya berhenti begitu saja di tepi hutan. Tak ada jejak melanjutkan, seolah kendaraan itu lenyap begitu saja. Di pos penjaga, seorang petugas muda bernama Andra sedang mengarsipkan laporan. Ia baru ditugaskan di Baluran 2 bulan lalu. Jadi belum tahu banyak tentang kisah-kisah yang sering diceritakan seniornya. Namun malam itu, sekitar pukul 11:15, ia mulai merasakan sendiri kenapa orang-orang menyebut tempat itu gerbang dunia lain. Angin mendesir pelan di luar, membawa bau tanah basah dan melati liar. Andra menatap jendela, kabut mulai turun lagi dari arah utara. Ia menutup map laporan Slamet yang belum selesai diketik, lalu berdiri, meregangkan badan. Tapi baru beberapa detik, radio komunikasi di mejanya mendesis pelan. Pos Baluran, di sini unit patroli 3. Dengar, Andra, dengar. Pak, barusan ada laporan warga. Katanya di jalan barat, dekat tikungan rawat tua, ada bus berhenti. Lampunya nyala, tapi nggak ada orang di dalam. Kamu bisa cek? Andra menelan ludah. Ia sempat ingat nama lokasi itu rawat tua, tempat terakhir kali Dimas ditemukan sendirian beberapa waktu